Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Pusparini dengan NPM 214111092 dari kelas MBI AKT 21A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis industri. Analisis industri merupakan tahap kedua dalam analisis fundamental secara top-down approach. Dalam analisis industri, investor mencoba memperbandingkan kinerja dari berbagai industri untuk bisa mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling baik ataupun sebaliknya. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis industri tersebut, investor akan menggunakan informasi tersebut sebagai masukan untuk mempertimbangkan saham-saham dari kelompok industri mana sajakah yang akan dimasukkan dalam portofolio. Kemudian ada pengertian dari analisis industri. Analisis industri merupakan pengelompokan suatu industri dalam kenyataannya tidaklah sesederhana yang dibayangkan, karena banyaknya perusahaan yang bergerak dalam lini bisnis yang berbeda. Untuk menyiasati permasalahan tersebut, diperlukan suatu metode pengklasifikasian industri. Salah satu metode pengklasifikasian industri ke dalam berbagai divisi atau disebut dengan Sistem Standar Industrial Classification atau yang disingkat SIC. Standar pengelompokan industri di Indonesia disebut dengan Indonesia Stock Exchange Sectorial Industry Classification atau yang disingkat JASICA. Klasifikasi JASICA ini terdiri dari 9 divisi, dan masing-masing divisi tersebut dibagi lagi menjadi kelompok industri utama dan diberi kode 2 digit. Pentingnya analisis industri. Mengapa analisis industri merupakan tahap penting dalam investasi? Beberapa hasil penelitian empiris dirangkum oleh Riley dan Brown tahun 1997 menyimpulkan bahwa yang pertama, industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda pula, sehingga analisis industri perlu dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja antar industri. Yang kedua, tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. Oleh karena itu, analisis dan investor juga perlu menambahkan dengan beberapa data lain yang relevan untuk mengestimasi return industri di masa yang datang. Yang ketiga yaitu ada tingkat return. Perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam. Yang keempat, tingkat risiko berbagai industri juga beragam, sehingga analisis dan investor perlu mempelajari dan mengestimasi faktor-faktor risiko yang relevan untuk suatu industri tertentu seperti halnya estimasi return. Yang kelima, tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu, sehingga analisis risiko berdasarkan data historis dapat digunakan untuk mengestimasi risiko industri di masa yang akan datang. Selanjutnya, estimasi return industri. Untuk menilai return yang diharapkan dari suatu industri bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, estimasi earning per share atau EPS yang diharapkan dari suatu industri. Yang kedua, ada estimasi price earning ratio atau PE yang diharapkan atau disebut juga sebagai expected earning multiplier industri. Yang ketiga, mengalihkan kedua hasil estimasi tersebut sehingga diperoleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri atau expected ending value of industry. Yang keempat, menentukan return yang diharapkan dari suatu industri dengan cara menjumlahkan nilai yang diharapkan dari suatu industri dengan dividen yang diharapkan dari suatu industri. Kemudian dibagi dengan nilai awal industri tersebut pada periode sebelumnya. Kemudian ada persaingan dan return industri. Tingkat return yang diharapkan dari suatu industri juga tergantung pada intensitas persaingan yang ada dalam industri. Intensitas persaingan dalam suatu industri akan menentukan kemampuan industri untuk tetap memperoleh tingkat return di atas rata-rata. Intensitas persaingan merupakan gambaran dari 5 faktor utama persaingan. Kemudian yang terakhir ada estimasi earning multiplier industri. Bagaimana cara mengestimasi earning multiplier industri? Yang pertama ada analisis makro, mempelajari hubungan antara earning multiplier industri dengan earning multiplier pasar.
Yang kedua, analisis mikro, mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi earning multiplier industri seperti dividen payout ratio atau DPR, tingkat return yang disyaratkan dalam industri, dan tingkat pertumbuhan earning dan dividen industri yang diharapkan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.